Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Sebagaimana yang saya sampaikan pada publik dalam kesempatan sebelumnya, bahwa kunci utama dalam pengendalian peningkatan kasus yang berasal dari ancaman eksternal adalah melalui penguatan pintu masuk. Sedangkan terhadap ancaman internal dengan cara pengendalian transmisi lokal. Salah satu upaya untuk menjalankan dua pengendalian tersebut ialah dengan menjalankan prosedur karantina dan isolasi sesuai prosedur. Oleh sebab itu, saya kembali akan menjelaskan perbedaan definisi karantina dan isolasi. Penjelasan ini dianggap kembali perlu disampaikan agar masyarakat memahami betul pentingnya menjalankan kedua upaya tersebut untuk menekan laju penularan secara signifikan. Pertama, perlu ditekankan kedua istilah karantina dan isolasi adalah hal yang berbeda. Secara definisi, karantina adalah upaya memisahkan dan membatasi diri dari orang lain pasca terpapar dengan faktor risiko penularan, baik berkontak erat maupun hal lainnya, yang dapat meningkatkan potensi penularan seperti bepergian jarak jauh. Pada prinsipnya, karantina merupakan waktu untuk mengamati ada atau tidak adanya infeksi pada seseorang. Mengingat terdapat jeda waktu sejak pertama kali terpapar hingga bergejala atau terdeteksi positif. Sedangkan isolasi adalah upaya pemisahan dan pembatasan diri dari interaksi karena telah merasakan gejala COVID-19 atau terkonfirmasi positif melalui tes diagnostik atau PCR yang dilakukan. Karantina dan isolasi pada sama-sama merupakan upaya memisahkan diri sekaligus membatasi interaksi sosial dari orang lain dengan tujuan saling menjaga. Menjaga untuk tidak memperparah gejala bagi kasus positif maupun meminimalisir keterpaparan kontak erat atau pelaku perjalanan terhadap faktor risiko penularan yang ada di sekitar kita. Saat ini prosedur serta berbagai prosedur rinci seputar karantina dan isolasi di Indonesia untuk pelaku perjalanan luar negeri mengacu kepada surat edaran Satgas dan surat edaran Kemenkes terkini. Untuk itu, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat inti dari beberapa kebijakan ini dengan tujuan agar dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh masyarakat untuk saling menjaga dan mengendalikan kasus COVID-19. Pertama, mekanisme pengendalian kasus di pintu kedatangan luar negeri. Pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN harus menjalani karantina sebab riwayat bepergian jarak jauh merupakan salah satu faktor risiko paparan COVID-19. Sementara itu, PPLN yang didapati positif pada saat kedatangan maupun saat karantina wajib melakukan isolasi. Baik kebijakan karantina maupun isolasi pada PPLN akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, kebijakan karantina bagi PPLN. Penting untuk dipahami, sejak kedatangan hingga sebelum PPLN melakukan karantina, terdapat berbagai prosedur pemeriksaan yang melibatkan berbagai instansi serta kementerian dan lembaga. Prosedur ini secara umum sama, namun detailnya dapat berbeda tergantung jalur kedatangan, yaitu udara, laut, atau darat. Sebagai contoh yang tampak dalam slide adalah alur kedatangan melalui jalur udara. Sejak tiba di bandara hingga sebelum menjalani karantina, terdapat proses yang melibatkan imigrasi, bea cukai, otoritas bandara, serta satgas bandara. Dalam kaitannya dengan kegiatan karantina, prosedur yang dilakukan pada saat kedatangan adalah sebagai berikut. Pertama adalah pengecekan suhu tubuh. Kedua, pemeriksaan dokumen persyaratan perjalanan termasuk bukti PCR yang berlaku 2 kali 24 jam, sertifikat vaksin, e-hack, serta bukti pembayaran hotel bagi yang melakukan karantina terpusat di hotel dengan pembiayaan mandiri. Yang ketiga adalah tes ulang pada saat kedatangan atau entry test dengan PCR. Apabila hasil tes kedatangan negatif, maka PPLN melanjutkan dengan prosedur karantina sesuai yang diatur dalam
Surat Edaran Satgas nomor 4 tahun 2022 dan SK Kasatgas nomor 4 tahun 2022, yaitu karantina 5 kali 24 jam dan tes PCR pada hari keempat bagi PPLN yang sudah divaksin lengkap, atau karantina 7 kali 24 jam dan tes PCR pada hari ke-6 bagi yang baru divaksin dosis pertama. Karantina dilakukan secara terpusat dan lokasinya berbeda tergantung status pembiayaannya. Bagi PPLN yang biaya karantinanya ditanggung pemerintah, yaitu pekerja migran Indonesia, pelajar, pegawai pemerintah dengan tugas dinas, serta perwakilan Indonesia pada ajang internasional, karantina dilakukan pada fasilitas karantina milik pemerintah, diantaranya Rusun Pasar Rumput, Rusun Nagrak, dan Rusun Dan Mogot. Sedangkan pada pintu masuk lainnya, lokasi karantina terpusat mengacu pada fasilitas yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat dan tercantum di SK Kasatgas nomor 4 tahun 2022. PPLN dalam kategori ini dapat pula mengajukan karantina dengan biaya sendiri apabila tidak bersedia dikarantina pada lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Sementara bagi PPLN yang biaya karantinanya ditanggung sendiri, yaitu bagi WNI di luar yang telah disebutkan, dan bagi WNA, karantina dilakukan di hotel karantina yang saat ini berjumlah 130 hotel. Daftar hotel beserta daftar biaya hotel karantina ini telah ditetapkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI dan dapat diakses pada laman quarantinehotelsjakarta.com dan quarantinehotelsurabaya.com. Saat ini telah disiapkan pula beberapa lokasi tambahan untuk antisipasi keperluan umroh berkaitan dengan permohonan tes pembanding karantina, baik pada saat tes kedatangan dan tes pada hari keempat atau keenam masa karantina, dapat dilakukan pada laboratorium yang telah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Balitbangkes, RSCM, RSPAD, Rumah Sakit Polri, dan laboratorium pemerintah lainnya yang sudah ditunjuk Kementerian Kesehatan. Perlu menjadi perhatian untuk lab-lab rujukan agar kembali meningkatkan upaya kalibrasi sering supaya permintaan peningkatan testing oleh masyarakat ini untuk menjaga kualitas testing yang valid dan akurat. Masyarakat pun juga dihimbau memilih laboratorium rujukan yang terpercaya. Sebagai tambahan, kemunculan hasil positif pada saat kedatangan di pintu kedatangan adalah hal yang dapat terjadi, mengingat terdapat jeda waktu antara waktu sejak seseorang terpapar hingga dapat terdeteksi positif. Hal ini justru dapat menunjukkan sistem karantina dan deteksi yang baik, karena dapat mencegah lolosnya orang positif ke masyarakat. Terakhir, masa karantina dinyatakan berakhir apabila tes PCR pada akhir masa karantina hasilnya negatif dan dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KKP Kementerian Kesehatan dengan persetujuan dan Satgas, karantina repatriasi, serta petugas rumah sakit rujukan atau tempat isolasi. Kedua, kebijakan isolasi bagi PPLN. Jika hasil pada saat tes kedatangan positif atau PPLN didapati positif selama masa karantina, maka PPLN diwajibkan untuk menjalani prosedur isolasi selama 10 hari dengan ketentuan sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK 0107 garing Menkes garing 4641 2022 dan nomor HK 0201 Menkes garing 18 garing 2022. Sebagai informasi, untuk di wilayah DKI Jakarta, PPLN akan dipindahkan pada fasilitas isolasi terpusat tergantung keparahan gejala masing-masing individu sebagai berikut. Bagi PPLN terkonfirmasi positif tanpa gejala atau OTG di Wisma Atlet Pademangan dan Rusun Penggilingan. Sedangkan bagi PPLN dengan gejala ringan dan sedang di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Sedangkan bagi PPLN dengan gejala sedang dan berat di rumah sakit rujukan yang ditetapkan, sedangkan pada pintu masuk lainnya, lokasi isolasi mengacu pada fasilitas yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Pembiayaan kewajiban isolasi bagi PPLN warga negara Indonesia pada lokasi-lokasi yang telah disebutkan di atas ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu,
Bagi WNA dan WNI yang membayar mandiri, disediakan pula fasilitas isolasi terpusat di hotel-hotel yang telah ditetapkan oleh PHRI. Menutup penjelasan terkait karantina dan isolasi bagi PPLN, saya ingin menekankan kembali bahwa kebijakan karantina ini dilakukan semata-mata untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat Indonesia, dan dalam hal ini pemerintah terus mendengarkan aduan masyarakat serta secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap tahap pelaksanaannya. Masyarakat dan media dapat terus memantau pelaksanaan karantina ini dan dapat melaporkan segala bentuk kecurangan dan kekurangan yang terjadi. Pemerintah akan menindaklanjuti dan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan kecurangan dan membahayakan keselamatan bersama. Penting untuk diketahui, kebijakan ini merupakan kebijakan yang kompleks dengan alur yang cukup panjang, sehingga perlu melibatkan berbagai instansi serta kementerian lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti sejak awal kedatangan, sebelum dapat diserahkan kepada tanggung jawabnya pada Satgas, terdapat otoritas bandara di bawah Kementerian Perhubungan yang memastikan keamanan penerbangan. Kemudian dari sisi administrasi, ada pula pihak imigrasi dan bea cukai. Dalam hal ini pelaksanaan karantina, ada pihak TNI dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan karantina berjalan baik dari awal hingga akhir. Sedangkan pihak Polri, Kementerian Kesehatan, laboratorium hingga PHRI, dan pihak transportasi. Dengan kondisi demikian, tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa celah kecurangan yang saat ini telah diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Sekali lagi, kebijakan ini dibuat semata-mata untuk melindungi keselamatan kita bersama. Oleh sebab itu, saya harap seluruh pihak, baik petugas karantina maupun pelaku perjalanan, untuk disiplin menjalankan kebijakan karantina, serta segera melaporkan celah kecurangan yang ada, bukan justru memanfaatkan celah kecurangan ini untuk kepentingan pribadi. Kedua, mekanisme pengendalian kasus di komunitas. Untuk itu, saya akan menjelaskan ketentuan isolasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif. Ketentuan isolasi ini berbeda-beda tergantung keparahan gejala yang terjadi pada masing-masing individu. Oleh sebab itu, masyarakat dimohon waspada untuk mengamati kondisi kesehatannya masing-masing. Pertama adalah tanpa gejala. Tanpa gejala berarti tidak ditemukan gejala klinis sama sekali pada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam kasus ini, maka satu-satunya cara untuk dapat mengetahui ialah melakukan testing. Untuk itu, masyarakat yang memiliki mobilitas dan interaksi tinggi dengan orang lain diharapkan secara proaktif melakukan testing secara berkala, dan yang terpenting, orang yang merasa sehat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kita seharusnya sudah bisa belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 ke belakang, bahwa setiap saat kita lalai terhadap protokol kesehatan, ataupun ketika kita abai terhadap gejala-gejala COVID-19, ini sama saja dengan kita membahayakan nyawa diri sendiri serta orang lain. Yang kedua adalah gejala ringan. Gejala ringan berarti orang yang positif COVID-19 mengalami gejala namun tanpa adanya sesak nafas atau penurunan saturasi oksigen. Biasanya pasien gejala ringan dapat mengalami salah satu atau lebih dari gejala-gejala berikut, yaitu demam, batuk, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, diare, mual, muntah, tidak mampu mencium bau, serta lidah tidak mampu merasakan makanan. Untuk orang-orang yang terkonfirmasi positif tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan, wajib melakukan isolasi. Isolasi ini dapat dilakukan di kediaman masing-masing atau disebut isolasi mandiri. Isolasi mandiri dapat dilakukan jika semua syarat terpenuhi, yaitu usia kurang dari 45 tahun, tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta, tempat isomannya memiliki kamar terpisah dan ada kamar mandi di tempat isoman, serta beberapa syarat tambahan dari Surat Edaran Kementerian Kesehatan terbaru, yaitu dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya, kemudian juga berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar, dan dapat menggunakan pulse oximetry atau alat pengukur saturasi oksigen.
Jika orang yang positif tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan tidak memenuhi salah satu saja dari syarat tersebut, maka perlu melakukan isolasi di tempat isolasi terpusat yang tersedia di wilayah tempat tinggal. Di saat yang bersamaan, pemerintah pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan fasilitas isolasi terpusat yang telah disediakan saat gelombang kasus COVID-19 lalu terjadi sebagai bentuk upaya antisipasi jika permintaan semakin banyak yang bermitra dengan pemerintah di tingkat kabupaten kota sampai ke aparat di tingkat desa, RW, dan RT. Terutama bagi provinsi penyumbang terbesar kasus nasional, mohon agar segera mempersiapkan fasilitas isolasi terpusat agar kapasitas kesehatan jangan sampai penuh dan menimbulkan korban jiwa. Sedangkan khusus untuk orang-orang yang positif dan berusia lebih dari 45 tahun, maka perlu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP lah yang akan menentukan apakah orang tersebut perlu dirawat di rumah sakit atau dapat melakukan isolasi di tempat isolasi terpusat. Bagi yang layak untuk melakukan isolasi mandiri, kembali saya sampaikan bahwa pemerintah menyediakan bantuan layanan telemedicine yang melingkupi layanan konsultasi dan penebusan obat gratis sesuai gejala yang dikeluhkan, yang dapat diakses pada laman isoman.kemkes.go.id. Petugas puskesmas akan melakukan pemantauan secara berkala kepada pasien yang melakukan isolasi mandiri maupun di tempat isolasi terpusat. Apabila pasien mengalami perburukan gejala, maka akan dirujuk oleh petugas puskesmas ke rumah sakit rujukan. Selanjutnya, derajat gejala yang ketiga adalah gejala sedang. Orang yang bergejala sedang mengalami gejala yang disertai sesak nafas dan nafas cepat. Namun, saturasi oksigennya masih berada di atas 93%. Yang keempat adalah gejala berat. Pada gejala berat, orang yang terkonfirmasi positif mengalami sesak nafas, nafas cepat, dan ditambah minimal salah satu dari gejala berikut, yaitu frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, kemudian gangguan pernafasan berat, dan saturasi oksigen kurang dari 93%. Untuk orang dengan gejala sedang dan berat, maka perlu dirujuk oleh petugas puskesmas setempat ke rumah sakit rujukan. Dokter penanggung jawab akan menentukan apakah perlu dirawat di ruang isolasi atau ruang ICU. Namun, apabila ternyata pasien yang dirujuk termasuk ke dalam kategori gejala ringan, pihak rumah sakit berhak merujuk balik pasien ke puskesmas dengan memastikan pasien tersebut mendapatkan perawatan COVID-19 yang baik di tempat isolasi terpusat maupun isolasi mandiri. Jika pasien telah selesai perawatan di rumah sakit, maka rumah sakit akan melakukan rujuk balik pasien ke puskesmas setempat. Pasca perawatan, pasien berhak menerima pemantauan dari petugas puskesmas selama 7 hari berturut-turut. Selama pemantauan, penting untuk melaporkan secara berkala hasil pengukuran tekanan darah, suhu, laju nadi, laju pernafasan, serta saturasi oksigen. Seseorang dinyatakan dapat menyelesaikan isolasi jika bagi yang tidak bergejala atau OTG melakukan isolasi mandiri setidaknya 10 hari. Bagi yang bergejala, melakukan minimal 10 hari isolasi sejak diperiksa dengan alat uji diagnostik, ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Apabila terdapat gejala setelah hari ke-10, maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala tersebut ditambah 3 hari. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan beberapa update kebijakan yang tengah dilakukan pemerintah. Pertanggal 2 Februari lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 terkait diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi, yaitu menetapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di kabupaten kota dengan PPKM level 2. Pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan yang berada di kabupaten kota dengan PPKM level 1, level 3, dan level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri, yaitu level 1
di mana PTM dilakukan dengan jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas dengan maksimal durasi 6 jam. Level 3, di mana PTM dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas dengan maksimal durasi 4 jam. Level 4, di mana PTM tidak diberlakukan. Kembali lagi, dipilihnya metode tatap muka atau jarak jauh menimbang perizinan dari orang tua atau wali masing-masing peserta didik. Selain itu, kembali kami ingatkan bahwa pemerintah daerah harus tetap melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, baik terkait penerapan protokol kesehatan maupun penyelenggaraan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveillance epidemiologi di satuan pendidikan tersebut. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Fauzia Republika, Irfan dari tirto.co.id, Syaiful dari Bisnis Indonesia. Terkait evaluasi PPKM sebagaimana diminta Presiden Jokowi, khususnya wilayah Jabodetabek, apakah akan ada perubahan level PPKM di Jabodetabek lebih cepat sebelum masa berlaku berakhir pada 7 Februari? Mengingat kasus semakin melonjak, atau akan menunggu masa berlaku PPKM Jawa Bali berakhir pada 7 Februari mendatang, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Republika, Tirto ID, dan Bisnis Indonesia. Terkait hal ini, sesuai arahan Presiden, jajaran pemerintah sedang mengevaluasi level PPKM dan tengah dilakukan pembahasan. Hal ini akan segera disampaikan kepada publik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari tiosuara.com. Apakah perlu dan penting orang yang positif COVID untuk tahu varian apa yang di tubuhnya melalui tes WGS? Lalu, saat lonjakan Delta kemarin, isoman 10 hari. Lalu tidak ada gejala lagi dianggap sembuh dan tidak perlu tes PCR lagi. Apakah itu berlaku juga pada saat sekarang? Baik, terima kasih pada suara.com. Untuk saat ini yang terpenting adalah mengetahui status positif atau negatifnya seseorang. Dan tes PCR saja sudah cukup. Hal ini mengingat apapun variannya, yang terpenting adalah antisipasi dininya agar tidak menyebar lebih luas di komunitas. Mengetahui lebih lanjut terkait varian adalah langkah lanjutan dan akan diprioritaskan bagi kasus-kasus dengan gejala mirip varian yang dicurigai sesuai dengan pedoman WHO dan para ahli dengan tujuan mengetahui distribusi varian sebagai dasar prioritas distribusi alat atau reagen SGTF maupun intensifikasi untuk melaksanakan WGS. Terkait dengan kebijakan exit test untuk menyelesaikan isoman berdasarkan situasi dan kondisi terkini, maka hanya diwajibkan bagi kasus positif yang telah merasakan perbaikan gejala pada hari ke-5 dan ke-6 isolasi. Yang bersangkutan dapat menyelesaikan isolasi jika hasil CT lebih dari 35 2 kali berturut-turut dengan selang 24 jam. Jika memungkinkan, masyarakat dapat melakukan exit test untuk memastikan bahwa penyintas benar-benar sehat sebelum melakukan aktivitas dan tidak membahayakan orang lain. Pertanyaan ketiga dari akbarkumparan.com. Banyak pemain Liga 1 yang positif COVID-19 hingga beberapa pertandingan tertunda. Bagaimana Satgas COVID-19 melihat hal tersebut? Apakah pertandingan Liga 1 bisa berpotensi ditunda lagi? Mengingat pertandingan juga sudah sempat ditunda, dan apakah apa saja evaluasi dari Satgas sejauh ini? Demikian, Prof. Baik, terima kasih kumparan.com. Pemerintah terus memonitor perkembangan kasus positif sebelum, saat, dan pasca sebuah kegiatan besar diperbolehkan untuk operasional sebagai bentuk pertanggungjawaban selama pandemi COVID-19 masih berlaku. Sejauh ini, kegiatan masih akan tetap terus dijalankan dan jika terjadi penyesuaian, pemerintah akan segera menyampaikannya kepada masyarakat. Kami mohon kepada pemerintah daerah Bali dan penyelenggara Liga untuk bersama-sama menjaga implementasi kegiatan yang aman COVID-19. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Titin Supriyatin Merdeka.com. Berdasarkan hasil evaluasi Satgas dengan Polri dan pengelola bandara, ada beberapa titik blind spot karantina di bandara.
Apakah titik tersebut sudah ditutup? Baik, terima kasih Merdeka.com. Saat ini berbagai temuan kecurangan oleh beberapa oknum di lapangan sedang ditindaklanjuti oleh Polri dan ditambahkan pengawasan di titik-titik tersebut. Satgas pun bersama berbagai otoritas yang menangani proses kedatangan pelaku perjalanan sampai dengan proses karantina telah melakukan evaluasi bersama untuk perbaikan sistem monitoring secara berkelanjutan. Demikian, terima kasih atas perhatian media. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.